Keluarga kami memiliki sebuah usaha rumah kos kecil-kecilan di sebuah lahan yang luasannya cukup terbatas. Bangunannya dibangun secara bertahap, sehingga dalam perkembangannya menjadi cukup tambal sulam, memunculkan beberapa masalah, mulai dari masalah bangunan, termasuk juga masalah menurutnya kenyamanan penghuni kos. Dari hal tersebut, kami berpikir untuk membangun ulang rumah kos tersebut menjadi bangunan rumah kos 2 lantai yang harapannya memiliki tingkat kenyamanan penghuni yang lebih baik dan juga jumlah kamar yang lebih baik dari segi bisnis. Secara pendanaan dan secara lahan, ada beberapa kondisi spesifik yang mempengaruhi perencanaan proyek ini. Antara lain, yang pertama, dana kami cukup terbatas. Yang kedua, lahan tersebut memiliki akses yang cukup sulit, hanya berupa gang yang lebarnya hanya 2,5 meter, sehingga menyulitkan untuk transportasi material ke dalam lahan. Yang ketiga, lahan tersebut berada di lingkungan pemukiman yang cukup padat, sehingga kami harapkan proses konstruksinya tidak terlalu lama, sehingga tidak terlalu banyak mengganggu lingkungan. Yang terakhir, di dalam lahan tersebut juga terdapat banyak bongkaran sisa bangunan existing yang kami harapkan bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak perlu dibawa keluar lahan, sehingga tentunya biaya konstruksi menjadi lebih efisien. Kebetulan profesi saya arsitek, sehingga sebelum mulai mendesain dan membangun proyek ini, saya mencoba mencari beberapa referensi tentang bagaimana metode membangun yang paling tepat untuk kendala-kendala yang kami miliki. Dari situ, saya menjatuhkan pilihan pada menggunakan sistem beton precast. Adapun sistem beton precast yang kami pakai terdiri dari, pada dasarnya ada 2 sistem, yaitu yang pertama adalah beton precast Ruspin. Sistem ini dikembangkan oleh Puslitbang Permukiman Kementerian PU. Sistem ini memiliki keunggulan dapat dikonstruksi secara sangat cepat dengan biaya yang ekonomis, bisa mengatasi masalah-masalah akses jalan masuk, masalah transportasi, meminimalisir gangguan lingkungan, dan sejenisnya. Yang hebatnya lagi, sistem ini juga tahan gempa. Jadi berdasarkan penelitian PU, sistem ini mampu menahan gempa hingga 8 skala Richter. Ukuran dan berat tiap komponen precast Ruspin dirancang agar dapat ditangani oleh 2 pekerja dengan panjang maksimum 135 cm dan berat maksimum 45 kg. Hal ini bertujuan agar memudahkan handling bahan tersebut sejak dari proses transportasi, penumpukan, hingga perakitan dalam lahan. Penyambungan antar komponen precast dilakukan menggunakan mur, baut, dan plat sambungan baja. Pekerjaan perakitan komponen precast dapat dikerjakan oleh tenaga kerja yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan konstruksi beton konvensional, cukup 2 orang, dan menggunakan peralatan yang lebih sederhana, yaitu kunci pas dan kunci ring. Sistem kedua yang kami pakai adalah sistem plat lantai precast dari Inokon. Seorang teman kami mengembangkan dan memproduksi sistem ini, mengadaptasi sebuah sistem serupa dari Jerman. Kebetulan workshopnya juga di Bali. Kami rasa sistem ini juga bisa menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah pekerjaan lantai di lantai 2 bangunan rumah kos kami, karena dengan sistem ini kami mampu meminimalisir pengangkutan bahan ke lapangan, juga mempercepat proses konstruksi, dan meminimalisir pengecoran di lapangan karena sistemnya menggunakan sistem half pour atau setengah cor. Salah satu keunggulan lain dari sistem ini adalah sistem ini tidak membutuhkan scaffolding atau backisting yang banyak seperti halnya konvensional, sehingga otomatis juga mengurangi sampah di lapangan. Bangunan rumah kos 2 lantai ini secara umum desainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.
Bangunan terdiri dari 2 lantai, di mana masing-masing lantai terdiri dari sayap barat dan sayap timur yang dihubungkan oleh koridor-koridor penghubung. Bangunan tangga diposisikan di bagian tengah sebagai pengikat penguat struktur, sekaligus berfungsi sebagai sarana sirkulasi vertikal. Pada setiap lantai di setiap sayap bangunan terdapat 6 unit kamar tidur, 3 unit kamar mandi luar, 1 unit dapur bersama, dan area jemur. Dengan layout ini, luas lahan yang hanya 400 meter persegi bisa dimanfaatkan secara optimal sehingga memperoleh cukup banyak ruang tidur, namun memiliki rasio yang masih cukup wajar antara jumlah ruang tidur dengan jumlah kamar mandi dan dapur bersama. Seluruh bangunan dibuat tidak menempel ke batas lahan, sehingga sirkulasi udara dan pencahayaan alami lebih optimal menjangkau setiap ruang tidur dan ruang-ruang lainnya yang ada di dalam bangunan. Juga memungkinkan akses ke ruangan-ruangan dibuat lebih bervariasi. Pemakai rumah kos ini ditujukan bagi kalangan pelajar dan karyawan yang belum berkeluarga, untuk menyesuaikan dengan ukuran ruang tidur dan fasilitas yang ada. Proses konstruksi bangunan secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Bangunan tangga dibuat secara konvensional, berfungsi sebagai inti atau core pengikat kedua sayap bangunan. Masing-masing sayap bangunan terdiri dari 8 modul dasar ruspin. Setiap modul dasar terdiri dari serangkaian komponen kolom dan balok yang dirangkai dengan konfigurasi khusus sehingga menjadi suatu struktur rangka bangunan dengan ruangan 3x3 meter. Modul dasar tersebut kemudian diaplikasikan secara berulang ke berbagai arah sesuai desain bangunan. Setelah struktur lantai dasar dilengkapi, dilanjutkan dengan mengaplikasikan modul serupa di lantai atas. Kedua bangunan sayap merupakan duplikasi satu sama lain.
Demikian sedikit sharing pengalaman dari saya. Semoga dari apa yang saya telah paparkan ada hal-hal positif yang dapat menjadi pembelajaran bagi teman-teman maupun masyarakat umum sekalian, terutama yang mengalami situasi yang mungkin serupa dengan permasalahan yang kami alami, ataupun yang memiliki lahan atau proyek yang karakteristiknya serupa. Maju terus, semoga terus menginspirasi. Terima kasih.